Di sebuah lembah tersembunyi, di jantung hutan belantara Sumatera yang masih perawan, berdirilah sebuah dusun kecil bernama Damai. Nama itu terukir bukan hanya di papan kayu lapuk di gerbang masuk, tetapi juga di setiap hembusan angin yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di dusun Damai, hiduplah Kirana, seorang perempuan yang kecantikannya laksana bunga rafflesia yang mekar di tengah rimba. Kulitnya selembut sutra pohon kapuk, matanya seteduh embun pagi di daun talas, dan senyumnya mampu menghangatkan hati siapa saja yang memandangnya. Ayah Kirana, seorang pedagang rempah yang cukup disegani di dusun tetangga, memiliki impian yang berbeda untuk putrinya. Ia menginginkan Kirana menikah dengan Raden Arya, putra seorang kepala desa yang kaya raya dan memiliki tanah perkebunan yang luas. Menurutnya, pernikahan dengan Raden Arya akan mengangkat derajat keluarga mereka dan menjamin masa depan Kirana yang penuh kemewahan. Kirana sendiri tidak pernah membayangkan hidup dalam gelimang harta. Baginya, kebahagiaan terletak pada kesederhanaan dan ketenangan hati. Suatu hari, ketika Kirana sedang membantu ibunya mengumpulkan buah-buahan di tepi hutan, ia mendengar suara gemerisik dedaunan. Rasa penasaran membawanya menyusuri semak belukar, hingga ia menemukan seorang laki-laki sedang memperbaiki perangkap rusa. Laki-laki itu bernama Rimba, seorang pemuda yang tinggal seorang diri di sebuah gubuk sederhana di kedalaman hutan. Ia hidup mandiri, mengandalkan keahliannya berburu, meramu, dan mengenali seluk-beluk hutan untuk bertahan hidup. Penampilan Rimba jauh dari kata mewah. Pakaiannya lusuh, namun bersih. Tubuhnya tegap dan kuat, hasil dari kerasnya kehidupan di alam bebas. Namun, ada sesuatu yang memancar dari dirinya yang membuat Kirana tertarik. Matanya yang coklat tua memancarkan kecerdasan dan ketulusan, dan gerak-geriknya menunjukkan kehati-hatian dan kepekaan terhadap alam sekitarnya. Sejak pertemuan itu, Kirana sering diam-diam mengunjungi Rimba. Ia belajar banyak hal tentang hutan darinya, tentang nama-nama tumbuhan dan hewan, tentang cara membaca jejak di tanah, dan tentang harmoni yang terjalin antara manusia dan alam. Rimba pun terpesona dengan Kirana. Ia kagum dengan kecerdasan, kebaikan hati, dan semangatnya yang tak pernah padam. Meskipun tumbuh dalam kemewahan yang jauh berbeda dari kehidupannya. Cinta tumbuh di antara mereka, sehalus kabut pagi yang menyelimuti pepohonan, namun sekuat akar yang mencengkeram bumi. Mereka menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kebersamaan, jauh dari aturan dan harapan yang membebani mereka di luar hutan. Namun, rahasia tidak bisa selamanya tersembunyi. Suatu hari, ayah Kirana mengetahui tentang hubungannya dengan Rimba. Kemarahannya meledak bagai petir di siang bolong. Ia mengurung Kirana di rumah, dan melarangnya bertemu dengan Rimba. Ia bahkan mempercepat rencana pernikahannya dengan Raden Arya. Kirana merasa putus asa. Ia mencintai Rimba lebih dari apapun di dunia ini, dan membayangkan hidup tanpa dirinya terasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Ia mencoba menjelaskan perasaannya kepada ayahnya, namun hatinya telah tertutup oleh prasangka dan ambisi. Di tengah keputusannya, Kirana berhasil mengirimkan pesan rahasia kepada Rimba melalui seorang anak kecil yang sering bermain di dekat hutan. Rimba, yang mendengar kabar itu, merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada Kirana selain cintanya dan kehidupan sederhana di hutan. Namun, ia juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa Kirana di sisinya. Dengan keberanian yang timbul dari cinta yang mendalam, Rimba memutuskan untuk menemui Kirana. Ia menyusup ke dusun Damai pada malam hari yang gelap gulita, menghindari penjagaan yang diperketat di sekitar rumah Kirana. Dengan bantuan beberapa teman Rimba yang juga tinggal di sekitar hutan, mereka berhasil membawa Kirana keluar dari rumahnya. Mereka melarikan diri jauh ke dalam hutan, menyusuri jalan setapak yang hanya mereka berdua ketahui. Mereka berjalan tanpa henti. Di bawah tatapan bintang-bintang dan desiran angin malam, meninggalkan segala kemewahan dan aturan duniawi di belakang mereka. Keesokan harinya, ayah Kirana murka ketika mengetahui putrinya telah melarikan diri. Ia memerintahkan seluruh warga dusun dan beberapa orang bayarannya untuk mencari Kirana dan Rimba. Namun, Rimba dengan pengetahuannya yang mendalam tentang hutan berhasil membawa Kirana bersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Setelah berhari-hari dalam pelarian, Kirana dan Rimba tiba di sebuah lembah terpencil yang belum terjamah oleh manusia. Di sana, di tepi sungai yang jernih dan dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, mereka membangun sebuah gubuk sederhana dari kayu dan bambu. Mereka memulai kehidupan baru mereka, hanya berbekal cinta dan keyakinan bahwa mereka akan bahagia bersama. Pernikahan mereka diadakan di bawah langit biru yang luas, disaksikan oleh burung-burung yang berkicau merdu dan hembusan angin yang sejuk. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada tamu undangan dari kalangan terpandang, hanya ada mereka berdua, saling mengucapkan janji setia, di hadapan alam semesta. Awalnya, Kirana harus belajar banyak hal tentang kehidupan di hutan. Rimba dengan sabar mengajarinya cara mencari makanan, membuat api, membangun tempat berlindung, dan mengenali berbagai jenis tumbuhan obat. Kirana, dengan semangatnya yang pantang menyerah, dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan barunya.
Ia menemukan keindahan dalam kesederhanaan, kedamaian dalam keheningan hutan, dan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan rimba. Mereka bekerja sama, bahu-membahu, membangun kehidupan mereka di tengah hutan. Rimba berburu dan meramu, sementara Kirana mengurus rumah tangga dan menanam beberapa jenis sayuran di sekitar gubuk mereka. Malam-malam mereka lalui dengan berbagi cerita di depan perapian, ditemani oleh suara jangkrik dan desahan angin. Waktu berlalu, cinta Kirana dan Rimba semakin mendalam. Mereka dikaruniai anak-anak yang tumbuh sehat dan kuat di tengah alam bebas. Anak-anak mereka belajar tentang hutan dari ayah mereka dan tentang kasih sayang dan kebaikan hati dari ibu mereka. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri, dan mencintai alam. Meskipun hidup jauh dari keramaian dunia, keluarga Kirana dan Rimba tidak pernah merasa kekurangan. Mereka memiliki cinta, kebersamaan, dan keindahan alam yang melimpah. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda atau status sosial, melainkan pada hati yang saling mencintai dan hidup yang selaras dengan alam. Bertahun-tahun kemudian, kabar tentang kehidupan Kirana dan Rimba di tengah hutan sampai ke telinga ayah Kirana. Awalnya, ia masih merasa marah dan kecewa. Namun, seiring berjalannya waktu, hatinya mulai melunak. Ia merindukan putrinya dan ingin melihat cucu-cucunya. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk mencari Kirana ke dalam hutan. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia menemukan gubuk sederhana tempat Kirana dan keluarganya tinggal. Ia terkejut melihat Kirana hidup bahagia dan damai, dikelilingi oleh anak-anak yang sehat dan seorang suami yang mencintainya dengan tulus. Pertemuan itu penuh haru. Ayah Kirana akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan putrinya tidak bisa diukur dengan materi. Ia meminta maaf kepada Kirana dan Rimba atas kesalahannya di masa lalu dan merestui pernikahan mereka. Sejak saat itu, hubungan antara ayah Kirana dan keluarga Rimba menjadi baik. Ia sering mengunjungi mereka di hutan, membawa hadiah dan bercerita tentang kehidupan di dusun. Kirana dan Rimba pun sesekali mengunjungi dusun, membawa hasil hutan dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Kisah Kirana, perempuan yang memilih menikah dengan laki-laki miskin di tengah hutan, menjadi cerita turun-temurun di lembah damai dan dusun sekitarnya. Sebuah kisah tentang kekuatan cinta yang mampu mengatasi segala perbedaan, tentang keberanian untuk mengikuti kata hati, dan tentang kebahagiaan sejati yang dapat ditemukan dalam kesederhanaan dan keharmonisan dengan alam. Kisah yang mengajarkan bahwa harta yang paling berharga bukanlah emas dan permata, melainkan cinta, keluarga, dan kedamaian hati.